期士官3層目となる不法入国者不明の男女が今日大田区にあるこちらの寺院では葬儀と並行して次期会長の広域指定暴力団三和会のDi awal film kita akan diperlihatkan dengan para imigran Cina yang sedang berlabuh di pantai Jepang. Namun di tempat itu juga mereka justru menghadang para polisi yang berniat ingin mencegah mereka. Dan orang tersebut kemudian memberitahukan kepada semua temannya untuk berlari sebelum para polisi lain datang ke sana. Scene beralih kepada seorang pria imigran Cina yang mencuri pakaian dan sepatu bernama Tito atau Steelhead atau Jackie Chan, yang mana dia sendiri merupakan salah satu imigran ilegal yang baru saja tiba di Jepang untuk memperbaiki perekonomiannya. Dan karena dia ilegal, jelas dia pun merasa ketakutan tatkala beliau bertemu dengan para polisi. Dan sedikit informasi bahwa dia sendiri sebelum datang ke Jepang dia adalah tukang servis traktor yang cukup diandalkan. Selain itu dia juga berprofesi menjadi seorang petani dan memiliki pacar tunangannya yang bernama Yuli. Dan karena si Yuli ingin menabung untuk nikahannya nanti, dia pun meminta izin kepadanya untuk bekerja di Jepang dengan bibinya. Awalnya dia menolak, namun karena ini keinginannya sendiri, akhirnya dia pun tidak memaksanya untuk tidak pergi ke Jepang. Akan tetapi si Yuli juga berjanji jika nanti sudah mendapatkan uang yang banyak, maka dia akan kembali pulang dan menjalin rumah tangga dengan si Jackie. Dan beberapa tahun kemudian, karena belum viralnya iPhone, dia pun susah menerima kabar dari pacarnya. Sehingga suatu ketika saat dia menerima telepon, betapa kagetnya beliau tatkala mendengar kabar pacarnya kini sudah tewas. Dan dari situlah terkait alasan tentang kenapa dirinya pergi ke Jepang. Di Jepang sendiri dia tidak sendiri, di mana dia bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Aji. Di sana juga si Aji memperkenalkan Jackie kepada semua sahabatnya yang ada di tempat tersebut. Setelah itu dia terlihat pergi ke pemandian umum untuk membersihkan diri. Namun ketika sampai di situ mereka justru sempat mendapat teguran dari 3 orang pria Yakuza yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Selain itu juga si Aji mengatakan kepadanya bahwa dia juga sempat mencari pacarnya, namun sialnya dia tidak menemukan keberadaannya. Keesokan harinya dia mengajak Jackie bekerja di sebuah tempat pembuangan sampah. Dan di tempat itu juga dia melihat seorang pria yang mendapatkan sejumlah uang di tempat sampah tersebut. Namun tanpa dia sadari, posisi dia duduk tepat di belakang mobil sampah sehingga dia harus tertimbun dengan para sampah tersebut. Dan tak lama kemudian datanglah para polisi yang datang ke sana sehingga membuat mereka melarikan diri. Namun berbeda dengan Jackie dan si Aji yang mana dia justru malah menolong pria tersebut dari tumpukan sampah. Sehingga saat mereka menyelamatkannya, mereka pun langsung pergi dari sana. Dan atas kebaikan mereka, akhirnya dia pun mentraktir mereka dan memberikan kartu telepon umum. Sementara itu, scene beralih dengan memperlihatkan para petinggi Yakuza yang terlihat sedang menghadiri acara pemakaman sang ketua Yakuza. Dan karena sang ketua sudah meninggal, akhirnya mereka mengadakan pemilihan serentak untuk menjadikan calon ketua Yakuza yang baru. Dan dari pemilihan tersebut didapatkanlah ketua baru yang bernama Murinashi dan wakilnya bernama Toshinari. Sedangkan di partai lain Togawa hanya mendapatkan 2 suara sehingga dia akan dijadikan sebagai kepala cabang.
Dan ketika mereka akan memberikan hormat kepada ketua lama, di situ Togawa langsung pergi dari sana lantaran dia merasa kecewa dengan hasil quick count-nya. Sedangkan Murinasi dan jajarannya terlihat memberikan hormat kepada ketua lama sekaligus meminta doa agar kepemimpinan ini berjalan dengan baik. Kemudian scene beralih dengan memperlihatkan seorang inspektur polisi yang bernama Kitano, di mana dia mendapatkan informasi bahwa mulai saat ini dia akan ditemani oleh seorang petugas penerjemah bahasa Mandarin. Di sisi lain kita akan diperlihatkan kembali dengan mereka berdua yang sedang bekerja membersihkan saluran air. Namun tiba-tiba mereka semua langsung panik lantaran ada pihak berwajib yang datang ke sana. Dan setelah mereka terkepung, Kitano pun menanyakan tentang berapa gaji yang dibayar di tempat ini. Dia menjawab bahwa mereka bekerja di sini mereka hanya dibayar sebesar 8.000 yen. Namun karena ada satu polisi yang memborgol salah satu di antara mereka, akhirnya terjadilah kericuhan di tempat itu juga. 这儿的东西都是贼赃，应该凑不了一块儿。别去那放屁，那戏法，白纸一张。Beberapa hari kemudian, karena dia merupakan pekerja serabutan, kini dia terlihat mencuci piring di sebuah restoran. Dan saat dia sudah selesai, dia dihampiri oleh seorang wanita yang merasa kasihan kepadanya. Kemudian ketika si wanita itu akan pergi, di situ dia diganggu oleh preman jalanan. Tak terima dengan hal itu, Jackie yang melihatnya pun langsung menolong si wanita hingga terjadi sedikit perkelahian di antara mereka. Dan atas kebaikannya, si wanita itu kembali memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Akan tetapi dia menolak dan justru mengembalikan uang tersebut kepada si wanita. Dan dari kebaikannya itu juga kini memikat hati si wanita dan dia memintanya untuk bekerja di tempat ini lantaran ternyata dialah pemilik dari toko tersebut. Keesokan harinya saat dia bekerja, ternyata pacarnya masih hidup dan ada di sana bersama orang-orang kaya. Yang ternyata kini dia telah menikah dengan seorang pria Yakuza bernama Toshinari yang merupakan wakil dari ketua Yakuza yang sekarang. Setelah mereka sampai di rumah, dia langsung bertanya kepada si Yuli tentang kenapa pria itu terus melihatnya. Dia pun menjawab bahwa pria itu adalah teman sekampungnya yang pernah mandi bareng di wahangan. Mendengar hal itu, dia pun mengizinkan si Yuli untuk bertemu dengannya untuk melepaskan rindu bersama teman lamanya. Di sisi lain, si Jackie sendiri kini merasa galau lantaran pacar yang sudah ditunggunya selama ini ternyata sudah mempunyai pacar baru di Jepang. Untuk itu, dia pun menghilangkan rasa stresnya dengan meminum banyak alkohol dan bersenang-senang dengan Maria Ozawa. Keesokan harinya, dia diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Taibo di sisi jalan dengan tujuan untuk menjalankan bisnis nomor ilegal yang pasarnya dijual untuk orang-orang imigran Cina. Selain itu, dia juga diajak untuk mencuri barang-barang mewah dengan menyamar menjadi turis.
Hari demi hari setelah menjalankan bisnis tersebut, kini akhirnya bisnis mereka pun berjalan dengan lancar. Keesokan harinya ketika dia akan menjual hasil curiannya, tanpa dia sadari dia bertemu dengan bos kafenya dulu yang pernah menjadi karyawannya. Kemudian dia pun memperkenalkan si bos dengan semua sahabatnya yang ada di Jepang. Melihat hal itu, semua temannya pun memberikan apresiasi lantaran selama mereka di sini mereka tidak pernah berkenalan dengan wanita Jepang. Tak hanya itu, mereka juga mengatakan bahwa mereka berdua sangat cocok untuk menjadi pasangan suami istri. Dan atas keramaian itulah akhirnya pemilik kontrakan datang ke sana dan memarahi mereka dengan bahasa Jepang. Namun sebagai permintaan maafnya, di situ Jackie memberikan jam tangan mewah hasil curiannya. Di situ juga si Jackie meminta kepada semua temannya untuk sama-sama belajar bahasa Jepang agar mereka dapat berbaur dengan penduduk asli Jepang. Dan untuk guru bahasanya, si bos bersedia untuk mengajarkan mereka semua secara gratis. Di sisi lain, ketika si Aji sedang berjualan di sana, dia bertemu dengan seorang gadis Cina yang bernama Tina. Namun tak lama datanglah ayahnya yang tidak menyukai jika anaknya dekat dengan seorang pria lemah. Kemudian dia pun mengajaknya ke dalam yang ternyata sudah ada beberapa anggota gangster yang sudah siap untuk memukulnya. Di mana si ayah menyuruh mereka untuk memberi pelajaran kepada si Aji karena dia telah mengganggu anaknya. Setelah dia pulang ke rumah, di situ semua rekannya pun sangat amat terkejut ketika melihatnya sudah babak belur. Dia pun mengatakan bahwa dia telah dipukul oleh beberapa orang dan gerobak jualannya diambil oleh orang tersebut. Mendengar hal itu jelas membuat si Jackie sangat emosi untuk kemudian dia menghampiri orang yang telah menghabisi temannya. Sesampainya di sana, dia pun langsung memberi pelajaran kepada mereka semua. Dan atas keributan tersebut, polisi pun datang ke sana untuk mengamankan mereka. Sedangkan Jackie yang akan pulang membawa gerobaknya, di situ dia berhasil ditangkap oleh Kitano, yang ternyata dia hanya ingin berterima kasih lantaran dia sudah menolongnya ketika dia terbawa air. Tak hanya itu, dia pun memberikan nomor ponselnya, di mana jika dia mempunyai masalah, maka dia bersedia akan membantunya. Scene beralih kepada para mafia bisnis yang kini mendapatkan informasi bahwa mesinnya ada yang meretas dan berencana akan menjebak pelakunya. Di sisi lain, ketika si Aji berjualan, dia dihampiri oleh temannya dan memintanya untuk menjaga mesinnya karena dia ingin ke toilet. Yang ternyata itu hanya tipuan karena faktanya dia langsung dibawa ke belakang oleh para mafia bisnis tadi. Di situ dia memintanya untuk mengaku tentang peretasan tersebut, namun karena dia bukan pelakunya, dia pun terus mengelak atas tuduhan tersebut. Namun tanpa pikir panjang, mereka langsung menghabisinya dan memotong bagian tangannya. Sementara itu, Jackie yang baru mendapat laporan tersebut, dia pun langsung bergegas pergi ke sana untuk menolong temannya. Sehingga ketika mereka sampai di situ, mereka langsung mengatakan bahwa Jackie dan yang lain tidak boleh menginjakan kakinya di tanah ini. Dimana jika mereka datang ke sini, maka jangan salahkan dia jika ada salah satu nyawa mereka yang melayang. Setelah mendapatkan si Aji, si Cici pun langsung membawa seorang dokter untuk memberikan perawatan kepada si Aji. Dan atas kejadian semalam, kini dia memutuskan untuk langsung datang ke rumahnya demi membalaskan dendam atas apa yang diperbuat kepada sahabatnya.
Dan di tempat itu si ketua didatangi oleh Togawa dan memintanya untuk membunuh Toshinari, di mana jika dia berhasil membunuhnya sebagai hadiahnya dia akan memberikan wilayah tersebut kepadanya. Sedangkan di sisi lain Jackie yang sudah ada di sana pun dia mendengarkan semua percakapan mereka yang ternyata pihak antar Yakuza kini sedang memanas. Di tempat itu juga ketika Toshinari berada di tempatnya, di situ dia perlahan-lahan membuka pedangnya untuk membunuhnya. Namun hal itu ternyata dicurigai olehnya sehingga beruntung dia langsung menghindar dari tebasan tersebut. Setelah kabur dari mereka, dia pun membawanya ke rumah. Namun di situ ada satu anak buahnya yang terlihat tidak suka kepada Jackie. Ketika mereka sampai di dalam, si Yuli sangat terkejut tatkala melihat Jackie sudah ada di hadapannya. Suaminya mengatakan bahwa si Jackie ini telah menyelamatkannya dari bahaya. Dan di tempat itu juga datanglah anak si Yuli yang bernama Ayoko, dan sekarang ibunya sendiri sudah ganti nama menjadi Yuko. Dan atas kejadian tadi, akhirnya dia meminta kepada Jackie untuk bekerja sama dengan bayaran yang lebih tinggi. Namun dia menolak lantaran dia sudah nyaman dengan para sahabatnya sebagai orang biasa. Akan tetapi sebelum dia pergi, dia mengatakan kepada Yuko agar segera melihat ibunya yang terus merasa khawatir atas keadaan anaknya. Sementara itu, scene beralih ke para petinggi Yakuza yang sedang rapat tentang perselisihan di antara mereka, yang mana di situ dia menuduh Nakajima sebagai dalang dalam pembunuhan Toshinari. Namun dia sama sekali tidak terima sehingga terjadi sedikit keributan di tempat itu juga. Di sisi lain, kini Jackie kembali dihampiri Toshinari untuk menawarkan kerjasama dengannya, di mana dia meminta kepada Jackie untuk membunuh dua orang, yakni Togawa dan Moranishi. Di situ dia pun setuju, namun dengan satu syarat, dia harus membantu mendapatkan status resmi untuk menjadi warga Jepang. Selain itu, dia juga meminta untuk membagikan wilayah Shinjuku yang kini dikuasai oleh Tuan Gao. Dan tanpa membuang waktu, dia pun langsung menghabisi target pertamanya sembari dilihat langsung oleh Toshinari. Singkat cerita, atas kematiannya itu pihak Yakuza kini membuat keributan karena mereka sudah menuduh pelakunya kepada Togawa. Sehingga sekarang pihak Yakuza dari Togawa mulai saling serang dengan pihak Yakuza Moranishi. Sementara itu, atas kematian dua ketua Yakuza, pihak kepolisian kini meyakini bahwa pembunuhan ini telah direncanakan oleh Toshinari. Keesokan harinya, dia mengikuti para Yakuza yang sedang melakukan pertemuan tertutup dengan petinggi Yakuza tua yang bernama Tanaka, di mana dia meminta kepada Toshinari untuk menjadikannya sebagai ketua Yakuza yang baru. Yang ternyata di dalam pertemuan mereka itu, Kitano sangat amat terkejut tatkala melihat Jackie yang kini berada di pihak Yakuza. Sedangkan di sisi lain, Nakajima sendiri terlihat tidak setuju dengan keputusannya terkait pembagian wilayah Shinjuku dengan si Jackie. Dan karena dia tidak menerima, dia pun langsung menghampiri si Jackie dengan membawa semua pasukannya, di mana dia meminta kepada Jackie untuk memberikan wilayah tersebut kepadanya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia sangat membenci orang Cina dan tidak ingin sejengkal tanah pun diambil oleh mereka.
Singkat cerita, setelah mereka mendapatkan tanah Shinjuku, mereka pun merayakannya dengan barongsai, di mana acara tersebut juga banyak dihadiri oleh para pembisnis dari Cina yang meminta perlindungan kepadanya. Tak hanya itu, dia juga diberikan sebuah hadiah berupa baju samurai dari Toshinari. Dan atas semua pencapaian itu, kini pihak pembisnis dari Cina memberikan sejumlah uang untuk keamanan mereka. Awalnya dia menolak, namun dia mengatakan jika dia tidak menerimanya, maka ditakutkan akan terjadi keributan di tengah jalan. Dia memintanya untuk menerima uang tersebut dan menggunakannya untuk keamanan dan mencegah peredaran narkoba. 这是保护费吧？你缅甸呢，或者是中华料理等等的。具体钱如果你不说的话，还有啊。 不要让年轻人在街上。 Di tempat itu juga dia mengatakan bahwa dia sendiri akan membuka usaha resmi di tempat ini. Sementara untuk wilayah Shinjuku, dia akan menyerahkan urusannya kepada Taibo dan yang lainnya. Tak hanya itu, dia berencana untuk memberikan modal kepada para imigran Cina yang baru dan hal itu akan diketuai oleh si Aji. 就交给阿杰吧，大家说好不好？阿杰，你没意见吧？ Beberapa hari kemudian, kini dia telah sukses dengan usaha traktornya. Selain itu juga, semua anak buahnya kini telah sukses di bidangnya masing-masing. Namun yang mereka tidak tahu, ternyata imigran Cina banyak yang datang ke sana untuk mencari suaka. Dan mereka juga ternyata melakukan bisnis haram, yakni mengedarkan beberapa narkoba. Sementara itu, sesepuh Yakuza kini merasa marah karena orang-orang Cina kini telah seenaknya di wilayah mereka. Tapi di sana mereka tidak bisa berbuat apa-apa lantaran Toshinari lah yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Kemudian dia pun langsung menghubungi dan menanyakan langsung kepada Toshinari. Dia mengatakan bahwa semua itu memang rencananya untuk menghabisi para ketua Yakuza. Mendengar hal itu, dia pun berencana untuk melengsarkannya dan meminta kepada semua anak buahnya untuk menyelesaikan semua ini. Di sisi lain, Kitano sendiri terlihat menghampiri Jackie dan memberikan sebuah kertas tentang kejahatan yang dilakukan anak buahnya. Malam pun tiba, kini dia mendatangi tempat yang pernah dia bangun sejak dulu. Kemudian dia menegur mereka, namun justru mereka malah melawan seakan-akan dia adalah penguasa di tempat ini. Beruntung temannya melerai mereka dan menghentikan penyerangan tersebut, di mana dia langsung memarahi mereka dan mengatakan bahwa yang mereka hadapi adalah bos pemilik tempat ini. Keesokan harinya, si Yuni mengajaknya untuk meninggalkan Jepang dan pergi ke Brazil. Namun tak lama kemudian datanglah Kitano yang menghampiri mereka untuk menanyakan suatu hal. Dia mengatakan bahwa dia akan menyerahkan bukti kejahatan Toshinari dan dia jugalah yang meminta Jackie untuk menghabisi para Yakuza. Mendengar hal itu, si Yuni pun sangat marah lantaran jika Toshinari dipenjara, maka istrinya yakni Yuko akan kembali bersamanya. Yang ternyata dia ini menyimpan rasa kepadanya, namun itu semua kandas setelah dia berharap kembali kepada si Yuko. Sementara itu, Nakajima sendiri terlihat menghampiri Gao untuk bekerja sama dalam membereskan orang-orang Cina. Dan tanpa membuang waktu, mereka semua langsung datang ke sana untuk membereskan semua kekacauan ini.
Dan ketika dia tak berdaya, dia sempat menyerahkan sebuah file tentang kejahatan Yakuza. Sedangkan Kitano yang sudah terdesak, dia pun menghubungi semua rekannya untuk menghentikan mereka. Singkat cerita, setelah semua keributan ini, dia pun menghubungi Yuko dan menceritakan tentang semua yang terjadi. Untuk itu, dia pun memintanya agar membawa anaknya dan bertemu di stasiun. Namun tak disangka, ternyata di rumah Yuko sudah ada anggota Yakuza yang sudah siap untuk menghabisinya. Di situ dia memaksanya untuk memberitahukan tentang keberadaan si Jackie. Dan setelah dia tak berdaya, dia pun menyerahkan file tersebut kepada Kitano.